Telaga Emas Berdarah. Bagian 3. Abis berkata begitu, kakek Anom keluarkan sebuah benda dari balik pakaiannya. Begitu memperhatikan, Nenek Amini segera tahu kalau benda itu adalah peta rahasia Telaga Emas. Mulutnya terbuka tapi cepat dikatupkan kembali, begitu ingat pesan suaminya yaitu jangan berkata apa-apa ataupun bertanya. Peta rahasia Telaga Emas ini hanya akan membawa bencana bagi kita berdua. Sebaiknya disembunyikan dulu sampai keadaan aman. Amini, berikan padaku golok kecil yang selalu kau bawa. Tanpa berkata apa-apa, Nenek Amini keluarkan sebilah golok dan menyerahkan senjata ini pada kakek Anom. Si kakek lalu mendekati sebatang pohon jati. Dengan ujung golok, dia menoreh batang pohon jati membuat tanda XXX. Dengan senjata itu juga, dia kemudian mencungkil kulit jati berbentuk 4 segi kecil. Begitu kulit kayu terkelupas, peta rahasia Telaga Emas yang dilipatnya kecil-kecil dimasukkannya ke dalam batang yang terkupas, lalu potongan kulit kayu ditutupkannya kembali ke batang pohon. Dengan mengerahkan tenaga dalam, potongan kulit kayu menempel sama rata seolah-olah tak pernah dipotong atau dicungkil. Mata awam pasti tak akan mampu melihat batasan cungkilan. Istriku, mari kita tinggalkan bukit ini. Kalau memang ada yang berjodoh dengan peta itu, biar itu menjadi rezeki mereka. Aku tak ingin melibatkan diri lagi dengan segala macam harta itu. Anom, tua bangka tolol, ingat pesanku, bentak kakek Anom ketika istrinya membuka mulut. Lalu lengan si nenek ditariknya. Keduanya segera lari menuruni bukit jati. Belum lagi sepasang kakek nenek ini lenyap di kejauhan, dari balik 2 pohon jati besar berkelebat keluar 2 sosok tubuh. Yang berpakaian tanpa kancing dan berikat kepala merah ternyata bukan lain adalah Gaok Srenggi, Raja Lanun Pantai Selatan. Tangan kanannya tampak dibalut kain putih. Yang muncul bersamanya saat itu adalah seorang kakek berpakaian kotor compang camping berambut panjang tapi sangat jarang, hingga kepalanya nyaris botak. Gaok Srenggi langsung memukul batang pohon jati di mana tadi kakek Anom menyembunyikan peta kain. Kepingan kulit kayu mencelat mental. Lembaran kain tampak melekat di batang pohon. Raja Lanun tertawa lebar. Dia berpaling pada kakek Kumal. Mana mungkin 2 tua bangka itu bisa menipu kita? Akhirnya peta Telaga Emas menjadi milik kita juga. Hahaha, kakek Kumal ikut tertawa gembira. Kita menemukannya tanpa aku harus melelahkan diri menghadapi lawan-lawan tangguh yang kau takutkan itu, Gaok, kata si kakek pula. Mungkin mereka tak berani mengusik dan sudah pada lari ketakutan ketika melihat kau muncul bersamaku, gembel cakar hantu, ujar Gaok Srenggi pula. Si kakek tertawa mengekeh dan angkat kedua tangannya ke atas. Ternyata manusia ini memiliki 10 jari berkuku panjang berwarna hitam pekat. Gaok Srenggi ulurkan tangan kanannya untuk mengambil peta kain yang melekat di batang pohon. Tapi tiba-tiba ada angin deras menyambar. Wut! Gaok Srenggi terjajar 3 langkah ke belakang, hampir jatuh karena seseorang mendorong bahunya. Peta kain di batang pohon direnggut dan lenyap. Bangsat kurang ajar! Berani mati! Teriak Gaok Srenggi. Lalu Raja Lanun ini melompat mengejar. Kakek bergelar gembel cakar hantu juga membentak marah dan berkelebat cepat menghadang orang yang barusan menyambar peta Telaga Emas. Karena terkurung rapat, walaupun tadi gerakannya cepat laksana kilat, si perampas peta kain tidak sempat melarikan diri lebih jauh. Pesolek Agung, seru gembel cakar hantu ketika dia mengenali siapa adanya orang yang tegak antara dia dan Gaok Srenggi. Tidak sangka kau pun tertarik pada peta emas itu. Gaok Srenggi alias Raja Lanun Pantai Selatan terkesiap kaget ketika mengetahui siapa adanya orang yang barusan mendahuluinya merampas peta Telaga Emas. Nama Pesolek Agung merupakan satu momok yang sering membuat geger di pesisir selatan, bahkan sampai jauh ke daratan Jawa Tengah. Kepandaian manusia satu ini tinggi sekali. Kabarnya malah sukar dijajagi. Diam-diam, Gaok Srenggi merasa beruntung bahwa dia muncul di tempat itu bersama gembel cakar hantu, seorang tokoh silat golongan hitam yang ikut menyandang nama besar di wilayah selatan. Orang yang ditegur tertawa dingin. Pesolek Agung ternyata adalah seorang lelaki berusia hampir setengah abad. Pakaiannya rapi dan sangat bagus. Gerak-geriknya seperti kebanci-bancian. Apa yang menarik pada manusia ini ialah, walaupun dia seorang lelaki tetapi memakai bedak tebal, penebal alis lengkap dengan sipat mata serta pemerah pipi. Bibirnya dipoles dengan gincu merah mencoreng. Rambutnya dicat hitam dan diponi. Telinga sebelah kiri memakai giwang panjang. Sama-sama hidup di kolong langit, masakan tidak tahu menahu apa yang terjadi di dunia persilatan.
Tujuan kita agaknya sama, Gembel Cakar Hantu. Hanya saja, kau terlambat. Sayang sekali, aku lebih cepat darimu. Kata-kata itu diucapkan pesolek agung sambil sedikit mendongakkan kepala dan usap-usap rambutnya di sebelah belakang, persis seperti seorang perempuan genit. Kami sejak 5 hari lalu menguntit Ratu dan Raja Bengawan Sala untuk mendapatkan peta itu. Kami harap peta itu diserahkan pada kami. Gaok Srenggi membuka mulut. Kembali pesolek agung tertawa dingin. Di atas dunia ini berlaku hukum siapa cepat dia yang dapat. Peta rahasia ini tidak berjodoh denganmu. Hei, bukankah kau Raja Lanun Pantai Selatan yang terkenal itu? Kalau kau sudah mengenali diriku, berarti kau tahu kita orang satu golongan. Mengapa tega merampas peta itu? Ujar Gaok Srenggi pula. Ini bukan soal tega atau tidak tega, Gaok Srenggi. Seperti aku bilang tadi, pesolek agung usap pipinya sebentar. Raba-raba bibirnya yang bergincu lalu meneruskan, seperti aku bilang tadi, ini adalah persoalan siapa cepat siapa dapat. Gembel Cakar Hantu batuk-batuk beberapa kali. Sobatku, pesolek agung, kata manusia berpakaian kumal dan compang camping ini. Mengingat kita sama satu golongan, mengingat pula kita sama-sama bersusah payah dalam mendapatkan peta itu, bagaimana kalau kita berunding? Berunding katamu, boleh saja, sobatku. Tapi putusan tetap padaku. Katakan apa yang ingin kau rundingkan. Kita sama-sama memecahkan isi peta rahasia. Sama-sama pergi ke tempat di mana terletaknya Telaga Emas, lalu membagi hasil. Kau seperdua, kami berdua biarlah sisanya. Usul baik untuk bahan perundingan. Tapi jawabannya adalah tidak, sahut si pesolek agung pula. Kau 2/3, kami yang 1/3, berkata Gaok Srenggi. Pesolek agung tertawa panjang lalu lagi-lagi usap-usap bibirnya seolah-olah merapikan gincunya. Banyak orang menyangka, kalau aku seperti perempuan, hatiku tentu penuh welas asih seperti perempuan juga. Sangkaan yang salah, justru aku lebih tegas dari kaum lelaki. Sekali aku bilang tidak, sampai mati pun tetap tidak. Selesai berkata begitu, sepasang mata pesolek agung yang memakai sifat mata menatap tajam-tajam pada Gembel Cakar Hantu dan Gaok Srenggi. Ketika dia hendak balikkan tubuh untuk pergi, terdengar seruan Gaok Srenggi. Tunggu dulu, pesolek agung hentikan langkahnya. Hari sudah tinggi, orang sepertiku tak layak berada lama-lama di tempat ini. Jika kau bersikeras tak mau membagi rezeki, terpaksa kami melakukan hal-hal yang tak diingini. Gembel Cakar Hantu mengancam. Bagus, kau berani mengancam, Gembel Cakar Hantu. Berani mengancam, berani membuktikan ancaman. Kedua kaki pesolek agung bergeser mengembang. Kedua tangannya digosok-gosok tiada henti, sementara peta Telaga Emas sudah sejak tadi disimpannya di balik pakaiannya yang bagus. Kalian mau menyerang satu-satu atau mengeroyok sekaligus, bagiku tak ada masalah. Gaok Srenggani yang tahu urusan bakal jadi kapiran, tentu saja tak berani menyerang. Sebaliknya, Gembel Cakar Hantu yang sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata ancaman tentu saja merasa malu besar bila mana dia tidak melayani tantangan orang. Tanpa banyak menunggu lagi, Gembel Cakar Hantu membentak, lihat serangan. 10 jari tangannya terkembang lurus laksana 10 potong besi runcing. Ke-10 jari itu bertengger dan tampak ada sinar redup berwarna kehitaman pada ujung kuku-kukunya yang panjang, runcing, berwarna hitam itu. Tangan kanan menyambar ke depan, ke arah dada. Pesolek agung menunggu sampai serangan berupa cakaran ganas itu datang lebih dekat. Begitu sambaran 5 kuku hitam hanya tinggal sejengkal dari dadanya, secepat kilat pesolek agung gerakkan tangan kanannya ke pinggang. Mendadak sontak ada cahaya berkilau-kilat menyambar ke arah tangan kanan Gembel Cakar Hantu. Orang ini cepat tarik pulang serangannya, ganti kini tangan kiri yang berkelebat ke arah muka si pesolek agung. Kau hendak merusak wajahku yang mulus, seru pesolek agung. Sekali lagi, pesolek agung gerakkan tangannya. Kembali ada sinar menyilaukan berkiblat ke arah tangan-tangan kiri Gembel Cakar Hantu. Sinar menyilaukan ini mengantar hawa ganas luar biasa. Sekali ini, Gembel Cakar Hantu tidak mau menarik pulang serangannya seperti tadi. Kedua kakinya dijejakkan ke tanah. Tubuhnya melesat ke atas. Dari atas, 2 jari tangannya menusuk deras ke arah ubun-ubun pesolek agung. Hendak kau apakan batok kepalaku? Terdengar seruan si pesolek agung. Tangan kanannya dikibaskan ke atas. Sinar menyilaukan yang menebar hawa panas menerpa ke arah Gembel Cakar Hantu. Sekali ini, mau tak mau Gembel Cakar Hantu harus membuat gerakan untuk selamatkan diri.
Selagi dia melemparkan diri ke samping untuk menghindar tebasan lawan, tiba-tiba sinar menyilaukan kembali berkiblat dan sekali ini menghantam ke arah matanya. Gembel cakar hantu menjerit kaget. Bukan saja kedua matanya terasa sangat panas, tapi pemandangannya pun serta-merta menjadi gelap, seolah-olah kini kedua matanya telah menjadi buta. Selagi dia kelagapan mengucak-ucak matanya, satu jotosan melanda dadanya dengan keras. Gembel cakar hantu menjerit kesakitan. Tubuhnya terpental satu tombak. Ketika jatuh, pemandangan matanya mulai jernih. Penuh amarah, orang ini gulingkan tubuh. Tangan kanannya menyambar ke arah kaki pesolek agung. Tapi serangannya luput dan hanya menghantam bagian bawah sebatang pohon jati. Kulit pohon yang terkena sambaran cakaran kuku hitam tampak terkelupas dan batang pohon itu kini kelihatan berlubang kehitam-hitaman. Ketika gembel cakar hantu berpaling, dilihatnya pesolek agung tegak tenang-tenang saja. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah kaca hias bertangkai rotan. Dia asyik melihati wajahnya sendiri di dalam kaca sambil mengusap-usap pipi dan keningnya, seperti layaknya seorang perempuan tengah berhias. Kaca itulah tadi yang membuat gembel cakar hantu kepanasan dan kesilauan. Hawa amarah yang menggelegak membuat bekas pukulan di dada gembel cakar hantu menjadi tambah sakit. Ketika dia coba berdiri sambil kerahkan tenaga dalam untuk kembali melancarkan serangan, mendadak dari mulutnya menyembur darah segar. Gembel cakar hantu menjadi lemas melihat darahnya sendiri. Kedua lututnya goyah, tubuhnya terkulai lalu jatuh terkapar di depan kaki Gaok Srenggi. "Kau juga ingin kubuat seperti itu?" ujar pesolek agung. Gaok Srenggi yang sudah lumer nyalinya, tak berani menjawab ataupun bergerak. Pesolek agung merapikan poni rambutnya lalu sambil tertawa panjang, dia tinggalkan tempat itu. Gembel cakar hantu berusaha bangkit sambil pegangi dada. Tapi tubuhnya lemas dan dadanya sakit sekali. Dia kembali tergeletak di tanah. "Gaok, tolong aku, dudukkan aku di bawah pohon sana." "Gaok," terdengar gembel cakar hantu merintih. "Manusia tak berguna," mengomel Gaok Srenggi. "Susah payah aku mengajakmu memburu peta itu. Ternyata kau hanya pantas dimasukkan tong sampah." Setelah mengucapkan caci maki itu, Gaok Srenggi putar tubuhnya. "Gaok, jangan tinggalkan aku di sini." Raja Lanun Pantai Selatan tidak pedulikan ratapan orang itu. Dia melangkah pergi meneruskan perjalanan menuju puncak Bukit Jati. Di puncak bukit, dia hentikan langkah dan memandang berkeliling. Walaupun selama ini dia malang melintang di lautan, tapi sebagai seorang tokoh hitam di pesisir selatan, Gaok Srenggi cukup tahu seluk-beluk daerah di mana dia berada saat itu. Jika Ratu dan Raja Bengawan Sala mengadakan perjalanan ke jurusan ini, satu-satunya gunung terdekat adalah Gunung Perahu. Berarti telaga itu berada di sekitar situ. Aku akan menyelidiki ke sana, begitu Gaok Srenggi berpikir. Sementara itu, sambil bernyanyi-nyanyi kecil karena sudah memiliki peta telaga emas, pesolek agung berjalan santai saja. Di satu tempat, dia berhenti dan keluarkan peta kain putih kumal polos. Sama sekali tidak ada peta atau gambar apapun di atas kain itu. "Kurang ajar, aku tertipu," ujar pesolek agung sambil banting-banting kaki. Kain kecil dalam genggamannya diremas hingga lumat. "Bangsat! Aku akan lihat apakah dua tua bangka itu masih bisa menipuku kalau nyawa sudah kucabut dari tubuh mereka." "Keparat, jangan kira aku tidak tahu kemana tujuan kalian." Karena melakukan perjalanan menyusuri anak kali Bogowonto, satu hari kemudian akhirnya kakek Anom dan nenek Amini sampai di kaki Gunung Perahu. Saat itu pagi hari, matahari belum tinggi. Puncak gunung tampak gagah disaputi awan putih yang berarak seperti kapas. "Menurut peta," kata kakek Anom pula sambil meneliti peta kain yang dikeluarkannya. "Sungai yang kita ikuti sejak sehari lalu bentuk dan likunya persis dengan yang tergambar di sini. Namun di sini ada gambar rumah kecil. Kita sama sekali tidak menemui rumah atau bangunan apapun di sekitar hulu sungai. Di keliling kaki Gunung Perahu, kurasa terdapat lebih dari selusin hulu sungai. Belum tentu sungai yang kita ikuti benar-benar seperti yang dimaksudkan dalam peta. Berarti kita harus mengelilingi kaki gunung ini sampai menemukan tanda yang lebih jelas," memberi pendapat nenek Amini. "Mengelilingi gunung ini, paling tidak akan menghabiskan waktu 5 hari, mungkin seminggu," ujar sang suami. "Apa boleh buat, kita sudah sampai di sini. Kalau kita tidak meneruskan, orang lain akan mendapatkan harta itu. Mari," si nenek memberi semangat. Menjelang tengah hari, sepasang kakek nenek itu menemukan sebuah lembah kecil.
Di dasar lembah terdapat daerah berbatu-batu dan di situ ada sebuah cegukan dalam tapi sama sekali tidak ditemukan air atau telaga. Keduanya meneliti batu-batu yang ada di tempat itu, mencungkil-cungkil bahkan beberapa kali memecah batu-batu yang ada di situ. Sampai menjelang sore, mereka tidak melihat tanda-tanda adanya emas atau harta terpendam di situ. Dengan tubuh letih tapi masih bersemangat tinggi, kakek Anom dan nenek Amini melanjutkan penyelidikan ke arah timur, sampai akhirnya mereka menemukan pedataran tinggi yang di sebelah atasnya tampak sebuah bukit batu kecil. Aneh, aku yakin dimanapun daerah di kaki gunung pasti akan subur dan hijau. Mengapa bagian kaki gunung di sebelah sini begini tandus, hampir tidak ditumbuhi pohon? Aku juga berpikir begitu, menyahuti nenek Amini. Dan kau lihat di sana ada tumpukan batu-batu aneh. Ada yang berbentuk seperti tubuh manusia sebatas pinggang ke atas. Ada yang seperti kursi. Juga ada yang berbentuk meja. Kakek Anom pegang erat-erat tangan istrinya. Amini, bisik si kakek agak bergetar. Aku menaruh firasat kita akan menemukan telaga emas itu. Mari kita naik ke arah tumpukan batu-batu di puncak bukit tandus itu. Ternyata pendataran tinggi yang mereka daki memiliki tanah lembut sehingga meskipun sepasang kakek nenek itu memiliki kepandaian dan ilmu meringankan tubuh yang tinggi, tetap saja mereka seperti menginjak tumpukan pasir. Setiap melangkah, kaki mereka pasti tenggelam sedalam 1,5 sampai 1 jengkal. Aneh tanah di tempat ini, berkata Anom. Sesaat dia berhenti menunggu istrinya yang agak tertinggal di belakang. Memandang berkeliling, kakek Anom melihat guratan-guratan besar dan panjang di beberapa tempat. Guratan-guratan itu ada yang mulai dari kaki pedataran dan menuju ke arah bukit batu. Ada juga yang membelintang menuju ke berbagai arah. Apa yang kau perhatikan, Anom? Kakek Anom menuju ke arah guratan-guratan panjang. Nenek Amini ikut memperhatikan. Apa yang menyebabkan tanah pedataran tinggi ini tergurat-gurat seperti itu? Kelihatannya bekas dilalui sesuatu. Jelas bukan kaki manusia. Kita teruskan saja perjalanan ke atas. Mungkin di atas sana kita bisa menemukan jawabnya, ujar nenek Amini. Kedua orang itu kembali melanjutkan perjalanan. Kakek Anom lebih dulu, istrinya mengikuti dari belakang. Karena itu, si kakek sampai lebih dulu di puncak pedataran di mana terdapat tumpukan batu-batu berwarna hitam yang memberikan bentuk berbagai rupa. Ada yang seperti manusia, ada seperti kursi meja, ada pula seperti binatang mendekam dan sebagainya. Namun semua wujud batu-batu itu sama sekali tidak diperhatikan kakek Amon. Matanya tertancap pada sebuah telaga kecil yang terletak 20 langkah di depannya, dikelilingi oleh batu-batu hitam beraneka bentuk itu. Amini, seru kakek Anom tak dapat lagi menahan gembiranya. Ini pasti telaga emas itu. Mendengar teriakan suaminya, nenek Amini melesat ke atas bukit. Begitu melihat telaga, si nenek langsung merangkul suaminya. Kita akan jadi kaya raya, Anom. Lebih kaya dari raja, lebih kaya dari sultan. Kakek Anom juga gembira. Namun orang tua satu ini tidak terus terbawa hanyut kegembiraan. Sambil mengusap bahu istrinya dia berkata, Nek, mari kita menyelidiki telaga itu. Kulihat airnya berwarna aneh, tidak biru tidak kehijauan, tapi butek hitam. Lagi pula, belum kulihat bayangan emas di tempat ini. Nenek Amini menunjuk ke arah selatan. Aku merasa pasti emas itu tersembunyi di sini, Anom. Lihat ke arah yang kutunjuk. Di situ ada hulu sebuah sungai. Likunya sama seperti dalam peta kain. Dan di sebelah sana lagi ada air terjun kecil. Tapi di mana rumah kecil yang ada dalam peta? Si nenek memandang berkeliling. Memang tidak tampak rumah atau gubuk di sekitar sini. Namun bukan mustahil si pembuat peta melakukan kesalahan. Air terjun itu digambarkannya sebagai rumah kecil. Atau mungkin juga dia sengaja melakukan itu agar peta itu tidak terlalu mudah dipecahkan. Kakek Anom angguk-anggukkan kepalanya. Kedua orang tua itu kemudian melangkah menuju telaga. Telaga ini tidak terlalu luas. Lebih mirip sebuah kolam besar karena mulai dari bibir telaga sampai ke dinding sebelah bawah terbuat dari batu. Dan seperti yang dikatakan kakek Anom tadi, air telaga berwarna hitam butek hingga tidak dapat dilihat dasarnya, padahal tampaknya air telaga itu dangkal-dangkal saja. Kakek Anom memperhatikan dasar telaga dengan teliti. Gelap pekat, tapi beberapa kilas dia seperti melihat pantulan-pantulan kecil berwarna keputihan. Si kakek berjongkok di tepi telaga. Tangan kanannya diulurkan dalam-dalam. Ketika sebagian bahunya ikut tenggelam basah dalam air, dia berhasil menyentuh dasar telaga. Telaga ini dangkal sekali, Nek.
Dasarnya terasa dingin tapi agak lembut. Aku seperti menyentuh sesuatu yang agak kasar. Di mana tersembunyinya emas itu? Kakek Anom masih meraba-raba beberapa lamanya sambil memandang berkeliling. Aneh, katanya kemudian. Apa yang aneh, Anom? Bertanya si nenek. Dasar telaga ini seperti mengeluarkan denyutan-denyutan halus. Kakek Anom keluarkan tangannya dari dalam air lalu mencium ujung jarinya yang tadi dipakai meraba-raba. Bau amis, katanya. Setelah berpikir sejenak, kakek ini kemudian berkata, mari kita coba pecahkan batu-batu hitam ini. Kita lihat bekas pecahannya apakah mengandung emas atau tidak. Dengan susah payah, mereka mencari beberapa buah batu sebesar kepalan. Setelah menemukan kedua kakek nenek itu pergunakan batu-batu itu untuk menumbuk dan menghancurkan batu-batu hitam yang ada di situ. Mereka mulai dengan sebuah batu hitam berbentuk punggung gajah. Dengan mengerahkan tenaga dalam, batu yang lebih kecil dihantamkan ke punggung batu lebih besar. Braakek, batu kecil dan sebagian batu besar sama-sama hancur. Sepasang kakek nenek cepat memeriksa pecahan batu besar. Mereka tidak melihat atau menemukan apa-apa. Bagian dalam pecahan batu sama saja hitamnya dengan bagian luarnya. Kakek Anom tampak kecewa, tapi si nenek memberi semangat. Kita coba yang lain. Begitulah, sementara matahari mulai menggelincir ke tempat tenggelamnya, sepasang kakek nenek itu sibuk memecah batu-batu hitam yang berada di sekeliling telaga. Hasilnya nihil. Batu-batu itu tidak ada bedanya dengan yang pertama kali mereka selidiki. Hitam pekat, tak ada bagian yang menunjukkan adanya emas. Ketika matahari tenggelam dan tempat itu menjadi gelap, kakek Anom dan nenek Amini duduk kelelahan di tepi telaga. Telapak tangan dan jari-jari mereka terasa pedas, ada yang mengelupas dan berdarah. Rezeki kita masih jelek, Amini. Ini bukan telaga yang ada dalam peta. Aku khawatir, jangan-jangan telaga itu sebenarnya tak pernah ada. Nenek Amini duduk terdiam. Meskipun semangatnya sedikit mengendur namun dia begitu yakin bahwa telaga yang ada di hadapan mereka dalam gelap itu adalah benar-benar telaga emas yang ada dalam peta kain, yang selama puluhan tahun menjadi rahasia tak terpecahkan dalam dunia persilatan. Perlahan-lahan si nenek mengingsut duduknya ke tepi telaga. Di sini, dalam gelapnya malam, dia membuka kembali peta kain itu. Setelah beberapa saat, dimasukkannya ke balik pakaian seraya berkata, aku yakin ini memang telaga yang dimaksudkan dalam peta. Tapi kau saksikan sendiri, Nek. Kita sudah menyelidik, memecah seluruh batu yang ada di tempat ini. Jangankan emas, tembaga pun tidak ada di sini. Kita belum mencoba batu yang menjadi bagian langsung telaga ini, berkata Nenek Amini. Dia mengambil sebongkah pecahan batu, lalu kerahkan tenaga dalam ke tangan kanan dan beraak. Dia menghantamkan bongkahan batu itu ke pinggiran batu telaga. Batu di tangan si nenek hancur berantakan, sedangkan pecahan pinggiran telaga terpental dekat kaki si nenek. Perempuan tua ini cepat mengambil kepingan batu tepi telaga, mendekatkannya ke matanya agar dapat meneliti lebih jelas. Sesaat kemudian terdengar pekik si nenek. Apa yang kau lihat, Nek? Ikut menjerit kakek Anom. Emas, Anom, lihat. Sebelah dalam batu telaga berwarna kuning berkilat. Emas, Anom, emas. Kakek Anom terlonjak kaget dan rebut kepingan batu dari tangan si nenek lalu menelitinya. Benar, bagian dalam kepingan batu, seolah-olah ditutup dengan suatu lapisan tipis di sebelah luar, tampak berwarna kuning pekat. Si kakek masih kurang percaya. Dia membungkuk meneliti bekas sumbingan tepi telaga. Dan batu di situ pun jelas tampak berwarna kuning emas. Si kakek langsung peluk istrinya. Keduanya berangkulan gembira dan menari-nari. 3 tahun lebih membuang waktu ternyata tidak percuma. Kita betul-betul akan jadi kaya raya. Lebih kaya dari raja seperti katamu tadi. Si nenek peluk suaminya dan berteriak girang tiada henti. Tiba-tiba perempuan ini ingat sesuatu, lalu berkata, tapi kita tidak boleh serakah, Kek. Apa maksudmu? Emas yang ada di sini harus kita sisihkan sebagian untuk murid Sinto Gendeng. Ya, aku setuju. Pendekar 212 itu yang membuka jalan menunjukkan letak tempat rahasia ini. Kita berdua akan mencarinya dan memberikan sebagian emas yang ada di sini. Kita harus mengambil semua emas yang ada di sini malam ini juga, Anom. Ya, malam ini juga. Sebelum ada lagi manusia-manusia biang celaka muncul di sini. Hanya saja, aku berpikir-pikir bagaimana kita membawa semua emas yang ada di sini. Kita perlu gerobak besar dengan kuda-kuda yang kuat. Lalu lusinan karung. Kita harus mencari linggis dan pentungan besi. Kalau begitu, biar malam ini kita tidur di sini.
Besok pagi kita mulai kerja keras dan mengatur semuanya. Aku kurang setuju, ujar kakek Anom. Kau tetap di sini. Aku akan turun ke desa terdekat, mencari kereta, karung, kuda, semuanya. Menjelang pagi aku pasti sudah ada di sini. Kau berani ku tinggal sendiri di sini, Amini? Masakan tidak berani, kau pergilah. Ya, aku akan pergi sekarang juga, kata kakek Anom. Justru pada saat itulah sepasang kakek nenek ini mendengar suara air telaga bergemericik. Menyusul suara mendesis, bau amis menebar. Nenek Amini yang kebetulan memeluk suaminya dengan muka menghadap telaga tiba-tiba berteriak keras. Anom, lihatlah, ada hantu keluar dari telaga itu. Kakek Anom tersentak kaget, terlebih karena memang dia juga mendengar suara menggemuruh keluar dari dalam telaga. Ketika dia berpaling, terloncatlah kakek ini saking terkejutnya. Dari dalam telaga melesat keluar sesosok makhluk berkepala dan bertubuh panjang besar luar biasa. Meskipun gelap, tapi tubuhnya kelihatan seperti memiliki bagian-bagian yang berkilauan. Makhluk ini memiliki sepasang mata berwarna hijau. Mulutnya yang menganga menjulurkan lidah panjang bercabang dua yang juga berwarna hijau. Ular hantu raksasa, teriak kakek Anom gagap dan takut. Makhluk yang keluar dari dalam telaga ternyata memang sejenis sanca raksasa yang mengerikan. Sisik di tubuhnya sangat tebal dan bagian-bagian sisik inilah yang memantulkan sinar berkilauan. Binatang ini, entah ular benaran entah makhluk jejadian, keluarkan suara mendesis. Desisan ini menyebar bau amis dan udara dingin menegakkan bulu roma. Tiba-tiba makhluk ini melesat ke kiri ke arah nenek Amini yang tegak dengan tubuh gemetaran. Amini, selamatkan dirimu, lekas melompat, teriak kakek Anom. Tapi terlambat, hanya beberapa kejapan saja, begitu makhluk seperti ular raksasa itu membuka mulutnya, tubuh nenek Amini seperti tersedot, amblas lenyap masuk ke dalam mulut itu. Sesaat masih terdengar jerit si nenek, setelah itu lenyap. Kraakek, makhluk dalam telaga katupkan mulutnya. Sepasang kaki nenek Amini laksana dipotong pisau besar. Buntung dan tercampak di tepi telaga. Darah membasahi batu-batu, tepi telaga dan air telaga. Betapapun takutnya kakek Anom, namun melihat kematian istrinya mengenaskan seperti itu, maka rasa takut berganti dengan amarah. Makhluk biadab, ku pecahkan kepalamu, si kakek berteriak lalu melompat. Tangan kanannya menderu ke arah kepala makhluk berbentuk ular.